Oh, halo teman, perkenalkan, saya Ananda Pranandika Putra, akrab dengan sebutan Anan. Nah, kali ini saya ingin menceritakan mengenai kerajaan Majapahit, terutama di sejarah terbentuknya kerajaan Majapahit. Sebelum itu, ada 3 hal nih yang perlu diingat mengenai proses terbentuknya kerajaan Majapahit. Yang pertama, mengenai kerajaan Singasari. Kedua, kerajaan Kediri. Dan yang terakhir, yang tak kalah penting, mengenai pendirinya, yaitu Raja Raden Wijaya. Untuk menceritakan mengenai terbentuknya kerajaan Majapahit, kita harus kembali ke tahun 1292. Di kala itu, pelaut yang terkenal dengan sebutan Marco Polo sedang berdiam di pelabuhan Sumatera. Beliau sedang menunggu agar angin pasat bergeser agar dia bisa kembali ke tempatnya di Venesia. Di sana dia mengumpulkan berbagai macam cerita mengenai suatu pulau. Nama pulau ini kita kenal dengan nama Pulau Jawa. Nah, para pelaut menuliskan berbagai macam kisah mengenai pulau ini. Mulai dari bagaimana pulau ini dianggap sebagai pulau terbesar di dunia, pulau ini kaya akan rempah-rempahnya, dan juga bagaimana pulau ini sangatlah besar dan sangatlah luas. Bahkan dipercaya General Khan, yaitu merupakan penguasa bangsa Mongol saat itu, tidak mungkin menguasai pulau tersebut. Ya mungkin kalau kita mendengar dari sekarang, kita tahulah bagaimana cerita tersebut banyak dilebih-lebihkan. Contohnya saja, Pulau Jawa tidak lebih besar daripada Pulau Sumatera. Dan kemudian, Pulau Jawa tidaklah menanam rempah-rempah, melainkan Pulau Jawa itu mengontrol rute perdagangan yang dilewatinya. Namun di antara semua cerita tersebut, ada satu hal yang benar dari para pelaut, di mana para pelaut itu benar bahwa kerajaan Khan seharusnya tidak mengusik kerajaan atau Pulau Jawa. Jadi, 3 tahun sebelumnya, kerajaan Khan sempat mengirimkan utusan kepada kerajaan Singasari, yang di saat itu merupakan kekuatan terbesar di Pulau Jawa. Nah, utusan tersebut mengatakan bahwa Raja Khan telah memantau kerajaan Singasari, dan diketahui bahwa kerajaan Singasari sedang pada masa puncak-puncaknya, di mana dia telah menguasai kerajaan Sriwijaya di bagian timur, dan dia telah menguasai kerajaan Bali di bagian baratnya. Nah, walaupun kerajaan Singasari ini pada masa puncak-puncaknya, namun itu mengusik kerajaan Khan karena telah mengganggu rute perdagangannya. Terlebih lagi sebelumnya kerajaan Khan juga sempat meminta tolong kepada kerajaan Singasari untuk memutuskan tawanan kerajaan ke kerajaan Khan. Namun sayang sekali ditolak oleh kerajaan Singasari. Jadi, Khan berencana untuk memberikan Raja Singasari satu kesempatan lagi untuk mematuhi perintahnya. Kemudian, di tahun 1292, armada besar Khan telah tiba di lepas pantai Pulau Jawa. Mereka memutuskan 1.000 kapal, 20.000 pasukan, dan dengan tujuan untuk menghancurkan kerajaan yang berkuasa di Pulau Jawa. Di mana target mereka ialah kerajaan Singasari. Mereka akan menghancurkan atau menjatuhkan raja yang telah berkuasa dan menggantikannya dengan raja bawahan yang baru. Namun setibanya di sana mereka menemukan bahwa pekerjaan mereka telah setengahnya selesai. Jadi ternyata saat mereka tiba, kerajaan Singasari telah tidak ada. Yang berdiri hanyalah kerajaan Kediri. Mari kita kilas balik 3 tahun sebelumnya, di mana ternyata di saat itu kerajaan tetangga yang bernama kerajaan Kediri telah bangkit, dan mereka berhasil untuk menghancurkan kerajaan Singasari. Setelah itu, karena kerajaan Singasari telah tidak ada, maka kekuatan penuh dari Pulau Jawa dimiliki oleh kerajaan Kediri. Karena kerajaan Khan tidak ingin pulang dengan tangan kosong, ketika kerajaan Singasari tidak ada, maka kerajaan Kediri lah yang menjadi target mereka. Tanpa basa-basi dan dengan tanpa persiapan dari kerajaan Kediri, mereka dengan mudah menghabiskan angkatan laut dari kerajaan Kediri. Perlahan-lahan mereka menurunkan pasukan Mongol mereka, dan mereka mulai menyerbu ke pusat kepulauan Jawa. Dan di sanalah mereka mulai menemukan dan menerima suatu pesan yang sangatlah aneh. Pesan itu berasal dari pewarisah tata kerajaan Singasari. Pengirimnya ialah Raden Wijaya, di mana dikatakan bahwa beliau
ialah keturunan langsung dari pendiri kerajaan Singasari. Kali ini, dia dikepung di ibu kotanya oleh tentara Kediri, dan dia mengungkapkan proposisi di mana jika armada Khan akan membantu mengembalikannya ke tahtanya, maka dia dengan senang hati akan membayar upeti kepada Khan Agung dan menjadi pengikutnya yang bersedia. Itu adalah proposisi yang sangat aneh untuk menempatkan pewaris target asli mereka di atas tahta, tapi sangat praktis. Mereka perlu memasang pemimpin bawahan, dan ini dia. Maka mereka mengambil kesempatan untuk pindah ibu kota Kediri dengan pasukan Raden Wijaya sebagai barisan belakang mereka. Namun sebelum itu, mengenai Raden Wijaya, dalam cerita rakyat Indonesia terdapat dua jenis pemimpin. Yang pertama dikenal dengan sebutan Pangeran Soleh, di mana sosok tokoh mistik yang akan menyelamatkan kerajaan saat dibutuhkan. Tokoh tersebut soleh, bermoral tinggi, dan juga dapat dipercaya oleh masyarakat luas. Dan yang kedua sering disebut dengan sebutan jago atau ayam petarung. Mereka adalah pemberontak dan gangster. Mereka licik dan melakukan pekerjaan dengan sangat efektif. Namun tetap saja, orang yang berstatus jago tidak dapat dipercaya. Nenek moyang dari Wijaya atau pendiri dari Singasari dikenal dengan sifatnya yang jago. Dan kali ini, Raden Wijaya ialah penerus yang cocok untuk mewarisi warisan tersebut. Ketika Singasari jatuh, Raden Wijaya, dia berada di utara bersama tentara, menumpas pemberontakan. Saat di sana, dia mendapat kabar bahwa Raja Kediri telah memaksa masuk ke ibu kota. Ayah mertuanya berusaha menyelamatkan kerajaannya melalui upacara mistis saat istana terbakar. Tetapi Wijaya memiliki sesuatu yang lebih baik daripada ritual untuk melindunginya. Dia memiliki pasukan, dan selama tahun berikutnya, dia menyerang pasukan Kediri. Namun, jika dia ingin bertahan, dia harus membangun basis operasi dan menunggu saatnya. Jadi, dia mendekati seorang pangeran yang mendukung pemberontakan Kediri, meminta perlindungan dengan imbalan penyerahan. Sang pangeran menganggap bersekutu dengan Wijaya mungkin merupakan taruhan yang cerdas dalam jangka panjang. Setuju, Wijaya menetap di Sungai Berantas, sebuah tempat di antara pelabuhan terbesar di pulau itu dan persawahan di pedalamannya. Ketika dia tiba, salah satu pengikutnya memetik buah dari pohon. Setelah mencicipinya, pria itu membuangnya, mengeluh bahwa rasanya itu sangat pahit. Wijaya memutuskan itu akan menjadi nama ibu kota barunya, Majapahit. Maja yang berarti buah, dan pahit yang berarti pahit. Sekarang, setelah armada Khan ada di sini, penantian telah berakhir. Kesempatannya telah tiba. Dia memimpin barisan belakang pasukan Mongol saat mereka menyerbu ibu kota Kediri. Mereka menangkap perampas kekuasaan, menyandera keluarganya, dan menghancurkan pasukannya. Bangsa Mongol telah melakukan bagian mereka. Sekarang, giliran Wijaya untuk menahan tawar-tawarannya. Dan tentu saja, dia senang hati membayar upeti sesuai kesepakatan. Tetapi ada satu hal kecil nih. Pemendaharaan dan upetinya sudah kembali ke Majapahit. Jika mereka bisa meminjamkannya pendamping, dia bisa memimpin mereka langsung ke hadiah mereka. Wijaya tentu saja bersikap sopan. Para pengawal ini ialah penjaga penjara, bukan penjaga kehormatan. Raden Wijaya adalah seorang tawanan dan tidak punya banyak pilihan. Jadi dia membawa mereka kembali ke tanah barunya di Majapahit dan langsung lakukan penyergapan. Sekarang, Majapahit telah memusnahkan bangsa Mongol yang tidak begitu tangguh tanpa kuda-kuda mereka. Setelah itu, Wijaya membawa pasukannya ke hutan dan sawah, melibatkan bangsa Mongol yang lain dalam perang gerilya tabrak lari. Jadi, perintah awal dari Khan kepada armadanya yang pertama ialah untuk menguasai kerajaan yang berkuasa di Pulau Jawa, dan mereka telah melakukannya. Mereka telah menguasai kerajaan Kediri yang berkuasa pada saat itu. Yang kedua ialah membawa tahanan kerajaan, di mana mereka juga berhasil, walaupun tahanan tersebut berasal dari keluarga yang sedang tidak berkuasa. Dan yang terakhir, mereka telah mendapatkan pimpinan bawahan baru, di mana
pemimpin tersebut ialah Raden Wijaya. Di mana Raden Wijaya walaupun ia adalah seorang penerus dari kerajaan yang awalnya mereka targetkan, tapi tidak kenapa. Karena menganggap misi telah selesai, mereka mengambil barang-barang mereka dan beranjak pergi dari wilayah Nusantara. Sementara itu, Raden Wijaya beristirahat dengan tenang di istana barunya. Beliau sedang merencanakan kekuasaan mereka di Pulau Jawa. Dan ketika itulah sedang bangkit kerajaan yang baru, bernama Kerajaan Majapahit. Jadi itulah sejarah singkat dari Kerajaan Majapahit. Dalam cerita tersebut kita dapat 2 atau 3 peran yang sangat penting. Pertama adalah Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Singasari, dan juga Kaisar Kang. Sekian adalah sejarah dari Kerajaan Majapahit. Semoga dapat mendapatkan ilmu baru bagi kalian. Mohon maaf jika ada salah kata, dan saya ucapkan dadah.